pengut Pak Jam. Selamat sore Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita memulai perayaan Ekaristi secara live streaming dari Gereja Katedral Makassar dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 326. Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Sang Juru Selamat dunia kan mengaruniakan berkat kepada orang yang tekun memuji Allah yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat malam. Hari ini kita merayakan Ekaristi pada hari Rabu biasa yang ke-14. Kita percaya Tuhan mengutus kita dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-muridnya. Namun mari kita juga bertanya pada diri kita di awal Ekaristi pada hari ini, apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab dan panggilan kita itu dengan penuh kesungguhan hati. Sebelum kita melanjutkan Ekaristi kita, mari kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ekaristi pada malam hari ini kita sampaikan bersama dengan ungkapan syukur kita bersama memohon berkat Allah untuk Monsinyur Pitimang, Uskup Banjarmasin yang pernah menjadi pastor paroki di gereja katedral kita ini, yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Semoga Bapak Uskup Pitimang selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita berlimpah dalam tugas penggembalaannya. Kita juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, umat beriman, umat di keuskupan kita yang terdampak oleh virus corona. Semoga mereka yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan. Dan mari kita memohon perlindungan Allah untuk kita semua, terutama pada masa-masa yang penuh tantangan ini. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau menyinari para bangsa dengan Yesus sang cahaya sejati. Sinarilah langkah hidup kami dengan cahayanya, dan kuatkanlah harapan kami akan karya keselamatan-Mu bagi kami semua. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu, terdapat pula anak-anak Israel, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap, dan kepadanyalah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing bagi mereka. Dan dimasukkannya mereka semua ke dalam tahanan 3 hari lamanya.
Pada hari ketika berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan, tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu kalian tidak akan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasih kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bicara. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu." Referen, Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. "Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai." Referen, Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Referen, Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Referen, Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil kisah pemanggilan ke-12 murid ini. 12 orang yang selama 3 tahun menemani Tuhan Yesus berkeliling mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Ke-12 murid ini diajak oleh para Yesus untuk mempersiapkan diri mereka menjadi pondasi bagi hidup menggereja, khususnya bagi kita yang sedang bersiarah dalam iman kita saat ini. Ke-12 murid ini mempunyai latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagai manusia biasa, di samping kemampuan yang mereka miliki, mereka pun punya kelemahan. Tetapi mereka diundang oleh Tuhan Yesus ikut serta dalam pewartaan itu. Semangat untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus ini membuat para murid akhirnya berani menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Namun ada hal yang menarik kalau kita melihat catatan mengenai ke-12 murid ini. Di antara mereka ada yang mengalami kegoncangan dalam perjalanan hidup sebagai rasul. Ada yang meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan dikatakan oleh Injil, ada yang mengkhianati Tuhan Yesus. Allah telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Namun pintu yang lebar itu bisa tertutup oleh karena ketidakmampuan seorang murid menjaga marwah dari tugas yang diberikan kepadanya. Dan itulah yang terjadi.
Tuhan Yesus akhirnya juga menyongsong kematiannya karena pengkhianatan dari seorang murid. Apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudari terkasih, dari kisah ke-12 murid atau rasul Tuhan Yesus? Yang pertama, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita diundang oleh Tuhan untuk berpartisipasi masuk dalam pewartaan Injilnya. Ketika kita mengatakan ya untuk pewartaan itu, maka marilah kita setia pada tugas pewartaan itu. Kita punya kelemahan, kita punya ketidakberdayaan, tetapi ketika seorang murid tetap setia, Allah akan menggenapi segala kelemahan kita dengan cintanya, sehingga kita bisa keluar dari kelemahan itu. Bukankah Petrus, sang pemimpin para rasul, menghadapi situasi demikian? Ia sempat menyangkal Tuhan Yesus, namun ketika dia sadar akan kelemahannya, ia menjadi dasar pondasi berdirinya gereja. Lalu yang kedua, selebar-lebarnya pintu dibuka oleh Allah untuk menjawab panggilan menjadi muridnya. Itu tidak berarti kalau tidak ada niat yang tulus dari dalam diri kita menjawab panggilan itu. Beranilah untuk mengatakan, ya Tuhan, aku menjawab panggilan-Mu ketika Tuhan memanggil kita. Di mana panggilan kita, manusia zaman sekarang, untuk hidup para rasul, itu ada di dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ingatlah, apapun tugas Anda sehari-hari, apapun profesi Anda sehari-hari, itu adalah bagian untuk menjawab panggilan menjadi murid atau rasul Tuhan Yesus. Maka laksanakanlah tugas itu sebagai bentuk tanggapan positif kita menjawab ya terhadap panggilan Tuhan. Jangan pernah melalaikan tugas dan tanggung jawab kita. Semoga kita semua boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik, walaupun kita ini punya kelemahan dan keterbatasan manusiawi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita memohon berkat Allah untuk hidup kita. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur nomor 381. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus
Jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudara yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah roti dan anggur ini, dan penuhilah kami dengan roh Putramu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat,
Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami John Likwada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas sabda dan ekaristi yang telah Kau anugerahkan kepada umat-Mu. Kuatkanlah kami dalam karya perutusan kami di dunia, agar semakin nyatalah kerajaan-Mu di bumi, sambil menantikan kedatangan-Mu kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 692. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua, keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Marilah
kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati